Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu ke-9 sesudah Trinitatis 1 Agustus 2021, terambil dari surat kiriman Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7 dan epistel dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Diikat oleh topik atau tema memelihara kesatuan roh. Dalam bahasa Batak dituliskan mengaramoti hasadaun nitodi. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Efesus pasal 4 mulai daripada ayat 1 sampai dengan ayat 16 dan khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 7 adalah kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, khotbah kita di ibadah Minggu ke-9 sesudah Trinitatis 1 Agustus 2021 berbicara tentang nasihat Paulus agar jemaat dan orang percaya hidup dalam kesehati sepikiran. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, memelihara kesatuan roh, mengaramoti hasadaun nitodi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, khotbah kita dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Mari kita lihat gambaran jemaat Efesus ini. Di Efesus sudah banyak orang Kristen, terutama yang tadinya berasal dari agama Yahudi dan juga non-Yahudi. Kota Efesus itu adalah suatu kota besar, kota pelabuhan internasional saat itu. Di Efesus kita temukan pusat perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan penyembahan kepada dewa-dewi atau berhala. Di Efesus juga terkenal sebagai pusat perdagangan, pusat perekonomian internasional. Dan kota Efesus itu juga merupakan pusat semua keinginan-keinginan daging, hawa nafsu, sesuai dengan Efesus pasal 4 ayat 19. Saudara, keadaan lingkungan ini sangat mempengaruhi kepada hidup keimanan dan kekristenan jemaat Efesus. Sebab banyak sudah terpengaruh mengikuti kepercayaan penyembah-penyembah berhala atau dewa-dewi yang ada di Efesus itu. Banyak di antara mereka juga yang mau mengikuti hawa nafsu, keinginan daging, dan kenikmatan tubuh. Dan ada yang suka mencuri, Efesus 4 ayat 28. Ada yang suka berkata-kata dan ucapan-ucapan kotor, busuk,
Efesus pasal 4 ayat 29. Dan selain itu Bapak Ibu, ada persoalan lain yang juga sangat serius dan sangat mengganggu perkembangan iman jemaat di Efesus. Yakni, jemaat Efesus itu berasal dari dua latar belakang, Yahudi dan non-Yahudi. Di antara mereka terjadi perpecahan disharmonis, perbeda-bedaan. Efesus pasal 4 ayat 31. Jadi, jemaat itu kurang serasi dalam hubungan sesama jemaat, saling mencurigai, tidak ada saling kasih mengasihi Bapak Ibu. Rentan sekali dengan perpecahan dan mudah tersulut dengan pro kontra. Yang dari Yahudi mencemooh orang-orang Kristen yang berasal dari non-Yahudi. Saudara, setelah mendengar keadaan di jemaat Efesus ini, Paulus sangat terkejut dan kecewa. Karena pada saat itu, Paulus masih meringkuk dalam tahanan penjara karena imannya kepada Yesus Kristus. Saudara, di saat mendengar berita ini, dalam pikiran Paulus itu terlintas, loh, ini akan merusak suasana jemaat dan akan menjadi seperti penyakit tulang-tulang hingga ke dalam. Dalam bahasa Batak, songo burbur nama negai. Maka Paulus dengan cepat sekali menulis surat ini. Dan menurut pasal 3 ayat 14, terlebih dahulu dia berdoa dengan kusuk kepada Tuhan. Dalam pasal 3 ayat 14 itu disebutkan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Dalam bahasa Batak, alani hulopit dotothu meradupun amai. Saudara, ini menunjukkan begitu seriusnya Paulus menggumuli keadaan jemaat di Efesus ini dan berdoa kepada Tuhan. Biasanya orang Yahudi berdoa dengan posisi berdiri saja dan menengadahkan kedua tangannya itu ke atas. Tetapi di sini posisi Paulus saat berdoa itu sujud, berlutut. Dalam bahasa Batak disebut tadi hulopit dotothu, melipat kaki. Artinya itu apa? Tiarap, tersungkur. Ini mengandung arti dan makna. Sikap berdoa dari Paulus itu pada saat itu adalah dengan hati yang sangat-sangat tulus, bulus, serius. Itu menunjukkan kerendahan hati, serepni roha, hormat kepada Tuhan. Dakola tangannya dilopit, juga kakinya dilipat. Saudara, Paulus mengirim surat ini dari penjara sebagaimana menurut pasal 4 ayat 1 yang mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Saudara, ini memberi dorongan bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa dari penjara sekalipun, dari tempat yang sangat terasing sekalipun, tidak dikehendaki semua orang bisa keluar firman Allah, bisa keluar pujian, doa, dan kemuliaan bagi Tuhan. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tidak boleh putus asa. Tidak boleh semangat kita down atau jatuh tatkala kita menghadapi keadaan-keadaan yang sulit. Dari keadaan yang sangat sulit terpuruk sekalipun, seperti suasana pandemi coronavirus disease 19 saat ini, kita harus bisa puji Tuhan. Harus bisa jadi berkat Bapak Ibu. Harus bisa menjadi sumber pemberi semangat, bisa memberi peneguhan hati kepada orang-orang yang terpapar penyakit COVID ini. Lihat surat Efesus ini Bapak Ibu. Dari tahanan, dari kurungan, dari penderitaan dan kesakitan, Paulus meneguhkan hati jemaat Efesus ini agar supaya orang Kristen yang berasal dari dua latar belakang yang berbeda ini, Yahudi, non-Yahudi, bersatu. Saling mengasihilah meskipun menghadapi tantangan-tantangan iman, tetapi jangan putus asa dan jangan berbalik lagi ke agama semula. Mereka sudah banyak mengalami tantangan iman Bapak Ibu. Mereka butuh penguatan rohani, butuh semangat dorongan iman supaya bertahan menghadapi semua pergumulan hidup yang menyangkut iman ini. Bukan sesuatu yang mudah bagi jemaat Efesus mengikut Yesus.
Bukan. Mereka banyak yang dikucilkan dari keluarga, diusir dari rumah, mungkin dipecat dari pekerjaan, diejek, dan lain-lain. Ini sangat dimengerti benar oleh Paulus. Makanya dari penjara dia kirim surat ini, diiringi doa yang begitu kusuknya kepada Tuhan dalam posisi sujud, marsinggang kepada Tuhan. Paulus tahu, hanya Tuhan sajalah yang dapat memberi kekuatan dan dorongan semangat bagi mereka yang sedang menderita ini. Saudara, khusus pada pasal 4 khotbah kita, mulai dari ayat 1 sampai 7, Paulus berusaha menyadarkan jemaat Efesus yang selama ini terancam oleh berbagai-bagai disharmoni, ketidakbersatuan, dan perpecahan akibat berbagai-bagai latar belakang yang berbeda selama ini agar hidup dalam kebersatuan. Saudara, untuk mencapai kerinduan Paulus ini agar jemaat hidup dalam kebersatuan, ada beberapa hal yang dipesankan Paulus kepada jemaat di Efesus lewat suratnya ini. Yakni, pertama, Paulus mengajarkan bahwa semua jemaat di Efesus itu adalah anggota tubuh Kristus. Kedua, meski jemaat terdiri dari berbagai-bagai latar belakang suku tadi, etnis, bangsa, ada Yahudi, ada non-Yahudi, tetapi sekarang kita semua sudah dipersatukan oleh darah Kristus. Ketiga, Paulus mengatakan, meski jemaat Efesus itu memiliki berbagai-bagai latar belakang, beragam-ragam status sosial, ekonomis, dan pendidikan, tetapi kita harus mampu, pertama, hidup dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar, dan saling menunjukkan kasihnya dalam wujud mau saling membantu. Kedua, memelihara kesatuan roh, ikatan damai sejahtera, yakni satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, karena kita punya satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Saudara, inilah isi firman Tuhan khotbah kita di minggu ke-9 sesudah Trinitatis ini. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari khotbah kita di ibadah minggu ke-9 sesudah Trinitatis 1 Agustus 2021 yang berbicara tentang nasihat Paulus agar jemaat dan orang percaya hidup dalam kesehati sepikiran, dihubungkan dengan topik atau tema minggu, memelihara kesatuan roh, mengaramoti hasadaun nitodi. Ada beberapa. Pertama, mari kita wujudkan kesatuan roh, hasadaun nitodi. Saudara, apa yang dimaksud dengan sebutan kesatuan roh, hasadaun nitodi? Saudara, ini harus jelas dan pasti dulu bagi kita. Bentuk kesatuan yang kita perjuangkan bagaimana? Ini harus kita tentukan. Tentu kesatuan yang akan dan harus kita perjuangkan itu adalah kesatuan oleh Roh Kudus. Dalam bahasa Batak, hasadaun nitodi. Ini harus kita pastikan dulu, Bapak Ibu. Ada banyak jenis-jenis kesatuan yang dipraktekkan di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia ini. Ada kesatuan yang berdasarkan kesamaan sikap politis, kesamaan aliran sistem ideologis, dan kesamaan yang lain. Banyak. Ada kesatuan yang dibangun oleh manusia berdasarkan kesamaan suku, kesamaan ras, kesamaan budaya, atau kesamaan agama. Bahkan yang dibangun berdasarkan kesatuan marga, kesatuan yang dibangun berdasarkan opu parsadaan, dan lain-lain lagi. Namun kesatuan yang kita maksudkan bukan seperti itu, Bapak Ibu, bukan seperti itu. Tetapi kesatuan yang kita harus bangun itu dan kita harus wujudkan itu adalah kesatuan rohani. Tepatnya kesatuan oleh Roh Kudus. Inilah target, inilah fokus dan sasaran pengajaran Paulus dalam nats dan tema atau topik minggu ini, memelihara kesatuan roh, mengaramoti hasadaun nitodi. Saudara, inilah yang diajarkan oleh Paulus juga bagi kita sekarang di saat kita mendengar khotbah ini, agar kita bisa memelihara persatuan hasadaun niroha dalam jemaat gereja kita, dan untuk mampu merajut persatuan dan kesatuan di tengah-tengah gereja jemaat itu. Maka Paulus mengatakan pada ayat 3 di sini, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dalam bahasa Batak, haringga sokamuma mengaraduti hasadaun nitodi pinadomu ni dame.
Saudara, kesatuhatian, persaudaraan holong namarsiha holongan di tengah-tengah jemaat itu tidak mudah. Tidak otomatis terjadi, Bapak Ibu. Ada banyak yang membuat kita saling menghujat, saling merendahkan, marsihat-hatan, saling mencemooh satu dengan yang lain. Iblis itu terus bekerja untuk memecah belah kita, membaik kita merbada terus. Makanya Paulus mengatakan tadi, berusahalah. Dalam bahasa Batak, haringga cokamu mangaraduti. Dalam bahasa Inggris disebut make every effort. Lakukan segala usaha. Paulus menyarankan agar segala cara ditempuh, dicari, diusahakan. Asal terjadi kesatuan hasadaun ini. Bagaimanapun itu, hasadaun roha ini sangat penting, Bapak Ibu. Sangat-sangat penting. Makanya semua kita harus berusaha ringgas, sungguh-sungguh dari hati yang terdalam untuk mengupayakan kesatuan di dalam roh ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Inilah tugas kita semua. Baik dia jemaat biasa maupun para pemangku jabatan pertohonan gerejawi. Sekali lagi, tugas merajut persatuan dan kesatuan roh ini tidak mudah, Bapak Ibu. Semudah mengucapkan tidak. Ada hal-hal yang harus ditempuh dan bahkan dikorbankan dari dalam diri kita semua. Dan di atas semua usaha-usaha untuk merajut kesatuan roh, tentu saja peranan Roh Kuduslah yang menentukan ini semua bisa terjadi dan berhasil. Kalau sudah Roh Kudus ada di dalam diriku, di dalam diri orang lain, dalam diri semua jemaat-jemaat, maka jurang-jurang pemisah di antara kita semuanya akan diruntuhkan sama sekali itu, Bapak Ibu. Maka kita bisa saling bantu-membantu. Kita yang berbeda dalam berbagai-bagai hal dan latar belakang akan bisa bertemu dan saling mengasihi, bisa hidup bersaudara, bisa duduk dengan sukacita dan damai sejahtera. Maka kita bisa saling bantu-membantu. Sebab yang kaya akan merasa, meski saya kaya secara materi, harta duniawi banyak, dia akan pasti sadar bahwa itu semua berasal daripada Tuhan. Dan untuk menjadi berkat bagi orang lain, termasuk bagi orang miskin. Dan mereka yang memang miskin dalam harta materi, miskin dalam keluarga pariana konon, tidak akan merasa kecil hati kalau sudah Roh Kudus ada dalam diri kita. Dia tidak akan merasa rendah diri atau rasa MC-nya ada, enggak. Mereka bisa bertemu dengan saudara-saudara yang lain. Baik itu orang kaya, hartawan, ilmuwan, pejabat, orang yang terkenal, dan lain-lain. Semua kita saling hormat menghormati, harga menghargai. Tetapi sebaliknya, kalau Roh Kudus tidak ada di dalam diri masing-masing kita, Bapak Ibu, jangan harap orang kaya bisa ketemu, apalagi kerjasama dengan orang lain. Orang pintar dengan orang bodoh nggak mungkin akan saling take and give. Meski satu marga, satu gereja, satu budaya, satu kultur, tidak akan bisa kalau tidak ada Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu, mari kita wujudkan kesatuan roh ini lewat kuasa Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang kedua, hindarkan pro kontra, perpecahan akibat perbedaan. Saudara, ketika jemaat di Efesus menghadapi persoalan berat disebabkan perbedaan-perbedaan latar belakang, yakni orang yang berasal dari Yahudi tidak menerima jemaat lain yang datangnya dari latar belakang non-Yahudi. Bahkan mereka menganggap yang lain itu rendah. Mereka itu bukan pewaris kerajaan Allah. Mereka bukanlah cucu atau pahopu dari Abraham. Hanya sebagai soban niapinaroko. Paulus berusaha dengan secepatnya, Bapak Ibu, untuk menasehati dan merajut kembali kedua latar belakang yang berbeda ini agar semua jemaat itu merasa saling menghargai. Jangan adalah jemaat yang merasa dirinya hebat dan yang lain itu rendah, kotor, berdosa, dan menjadi soban niapinaroko. Jangan. Saudara, inilah gambaran dan realitas jemaat hingga saat ini. Bahwa di tengah-tengah jemaat itu banyak permasalahan. Ada banyak perbedaan-perbedaan dalam pemikiran. Bahkan sering terjadi pro kontra. Karena di tengah-tengah gereja dan jemaat itu banyak hal-hal yang saling berbeda dalam berbagai-bagai hal. Ada anggota jemaat yang pintar secara akademis. Tetapi tidak kurang banyaknya juga yang sama sekali tidak berlatar belakang pendidikan formal dan lain-lain. Di tengah-tengah jemaat kita itu, Bapak Ibu, secara ekonomis ada jemaat yang sudah memang mencukupi, punya uang, punya harta kekayaan dalam hal-hal materi dan lain-lain.
Tetapi sebagian yang lain masih pas-pasan dan bahkan kekurangan dalam banyak hal. Saudara-saudara, perbedaan-perbedaan seperti ini sebenarnya adalah sesuatu yang wajar, lumrah, dan biasa. Tetapi perlu disadari Bapak Ibu, justru hal-hal inilah yang sering menjadi pemicu berbagai-bagai persoalan dalam jemaat. Ada dan bahkan banyak di antara jemaat yang tidak mampu menempatkan dirinya menjadi jemaat yang baik. Ada saja di antara jemaat yang pintar-pintar itu yang tidak tahu menempatkan kepintarannya. Demikian juga jemaat yang memiliki potensi. Ada uang, ada harta, ada kekayaan. Di antara orang-orang pintar, orang-orang kaya ini, maaf Bapak Ibu, tidak semua. Banyak yang baik-baik. Orang-orang kaya dan orang-orang pintar ini banyak yang baik-baik. Tapi yang kita maksudkan di sini, yang betul-betul tidak menempatkan dirinya sebagai orang pintar dan orang kaya yang baik. Kadang-kadang mereka ini terpancing untuk menganggarkan kehebatannya dan menjadi sombong, angkuh, tinggi hati. Sehingga kadang-kadang terpancinglah ingin menguasai dalam gereja, menguasai parhalado. Mereka ingin menjadi parhata saud. Apa itu parhata saud? Harus apa yang dia usulkan, dia sarankanlah yang harus dipenuhi. Usulnya harus dituruti dan sebagainya. Kalau tidak, berbeda. Kalau tidak, gaorlah gereja. Saudara, khotbah kita ini memberi pengajaran etis bagi kita semua. Agar kita, meski di tengah-tengah jemaat banyak perbedaan-perbedaan dalam pemikiran, dalam keberadaan, tetapi jangan jadikan perbedaan-perbedaan itu menjadi jurang pemisah. Sebaliknya, mari kita menjadikan perbedaan-perbedaan itu berkat untuk saling melengkapi, saling memperkaya dalam melaksanakan tugas panggilan gereja. Jika perbedaan itu kita manfaatkan, maka orang kaya dan miskin bisa saling berdampingan, bisa saling tolong-menolong, saling melengkapi. Orang pintar secara akademis bisa kerjasama dengan atau bersama-sama kerja dengan orang yang tidak memiliki jenjang akademis yang seperti dia. Semua ini mendorong kita mewujudkan ketiga-tiga panggilan gereja, koinonia, marturia, dan diakonia. Bisa sukses Bapak Ibu. Dapatkah hal ini kita wujudkan dan realisasikan? Harus dapat. Tetapi pertanyaan, bagaimana caranya? Mari kita ikuti pengajaran yang ketiga berikut ini lagi. Pengajaran yang ketiga, beberapa kunci untuk merealisasikan kesatuan roh. Ini yang sangat penting. Saudara, Paulus memberi jalan keluar bagaimana jemaat Efesus itu mewujudkan kesatuan roh itu. Kunci pertama, kita harus hidup dalam kerendahan hati. Dalam bahasa Batak, martoruk niroha, ayat 2. Kata Yunani yang dipakai oleh Paulus untuk rendah hati di sini adalah tapeino prosine, artinya humble dalam bahasa Inggris. Hati pikiran yang rendah. Bisa juga berarti ada kesederhanaan, kesopanan. Kata ini merupakan lawan atau kebalikan dari kata sombong, angkuh, tinggi hati. Saudara, di zaman Paulus, orang tidak diajarkan rendah hati. Nggak ada yang mengajarkan itu. Kenapa? Hanya orang-orang kecil saja yang harus rendah hati. Ya, seperti hamba, seperti kuli, hatoban, budak, orang miskin, orang hina. Nah, mereka dipaksa untuk rendah hati. Tetapi semua orang berlomba di atas untuk dihormati, berlomba paling hebat, paling unggul, paling super. Makanya jatuh kepada kesombongan, arogan, angkuh. Mungkin bahasa Batak lebih pas kalau saya katakan teal sohinalung, teal buriron, artinya sombong. Saudara, pikiran inilah yang mau dirubah oleh Paulus agar supaya jemaat di Efesus itu, bahkan kita di saat ini Bapak Ibu, bisa hidup rendah hati. Gak teal sohinalung dan gak teal buriron, gak sombong. Ya, mari kita untuk tidak seperti itu Bapak Ibu. Agar kita bisa hidup dengan kerendahan hati, jauh dari teal sohinalung, sombong itu, maka Paulus mengajarkan lewat khotbah ini dua hal. Pertama, tiru Yesus. Dialah tokoh satu-satunya Allah yang menjadi manusia dan mau rendah hati. Dialah yang mengajar orang supaya rendah hati seperti dia, seperti Yesus. Dimulai dari kelahirannya di tempat yang hina, kandang domba, simbol kerendahan hati. Hingga kematiannya di kayu salib, meski dia Allah, dia mau menjadi manusia. Bahkan turun lagi lebih rendah dari manusia, itu hamba.
Allah. Filipi pasal 2 ayat 5-8. Kedua, bagaimana supaya bisa rendah hati? Mau mengenal diri sendiri, menanda diri. Saudara, jika seseorang mau mengenal dirinya siapa, maka dia akan sadar bahwa dia juga punya kekurangan, kelemahan. Dan setelah dia sadar akan kekurangan kelemahannya, maka derajat atau kadar nilai kesombongannya itu akan semakin turun, berkurang itu. Lahirlah rendah hati. Saudara, kunci yang kedua, bagaimana kita bisa mewujudkan kesatuan roh ini? Kita harus lemah lembut. Dalam bahasa Yunani dipakai prautes. Dalam bahasa Inggris dipakai gentle. Saudara, kelemah lembutan ini nampak dalam hati seseorang. Bukan hanya sekedar lewat ucapan-ucapan lemah lembut, tidak. Tetapi inner life-nya atau hidup dalamiahnya lembut, halus, tidak keras, tidak kasar, apalagi tidak tegang. Kelemah lembutan hati itu akan menampakkan dirinya keluar dalam tindakan-tindakan kita, terutama dalam hal-hal rohani, sikap kita kepada Allah dan sikap kita kepada sesama manusia kita. Orang yang prautes itu, yang lemah lembut itu, Bapak Ibu, lah yang bisa menempatkan saudara yang lain itu menjadi teman, menjadi saudara, menjadi kekasih yang sangat-sangat dihormati. Kalau tidak, gak mungkin kita bisa mewujudkan kesatuan roh. Kunci yang ketiga, sabar. Saudara, kesabaran yang dimaksud oleh Paulus dalam teks ini bukanlah kesabaran biasa. Dalam bahasa Yunani dipakai kata makrotumia. Arti secara hurufiah dari makrotumia, lama marah. Artinya lama marah itu apa? Tidak mudah terpancing. Bisa mampu menahan dirinya. Dia mampu menerima sikap-sikap yang tidak mengenakkan dari orang lain. Tidak mudah terpancing untuk sakit hati. Itu makrotumia. Semangat ketahanan yang mampu menerima penghinaan maupun luka hati tanpa rasa pedih atau keluh itu ada padanya. Dengan demikian dia memiliki kemampuan menghadapi siapa saja dengan penuh kesabaran, tanpa rasa sakit hati, walaupun orang itu tidak menyenangkan atau bahkan meremehkan dia, meremehkan kita. Kalau kita sudah makrotumia, tidak akan terpancing lagi untuk marbada, Bapak Ibu. Saudara, dengan memiliki ketiga-tiga kunci utama ini, tentu akan ada lagi kunci-kunci yang lain. Tetapi itu yang kita temukan dalam khotbah ini. Kita yakin semua jemaat Kristen akan bisa hidup dalam memelihara kesatuan roh sebagaimana topik minggu ini. Amin, Bapak Ibu. Amin. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-9 sesudah Trinitatis 1 Agustus 2021 dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 7 ini, agar kita mampu dengan sukacita melaksanakan suruhan topik ini, memelihara kesatuan roh, mengaramuti hasadaun nitodi, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu ini. Berkatilah firman-Mu ini, Tuhan. Buat jemaat, berkati jemaat-jemaat yang mendengarkannya. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya saya peruntukkan dengan kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa